Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidadah li doa wa Ayo, sikap berdoanya gimana? Sikap berdoa. Mas Hanif, Mas Irfan, kameranya dinyalakan dulu. Mbak Salma, Mbak Silvi, Mbak Almira. Mas Rifki, sikap berdoanya gimana Mas Rifki? Qudaulah jamatan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محمد النبي وجعلني من Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap. Jawab emang semangat. Are you ready? Oh, are you ready? Oke, semua mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Oke, hari ini kita belajar tematik dan matematika. Kemudian muloknya nanti adalah PAI ya, agama Islam. Hari ini untuk PAI-nya penilaian harian. Jadi nanti setelah pembelajaran Ustazah kirimkan untuk link PH PAI ya. Jadi PAI-nya nanti tidak ada review ya, kalian langsung bisa mengerjakan penilaian harian. Oke, sekarang kalian mau pilih tematik dulu, IPA atau matematika dulu ini? Ustazah kasih pilihan. IPA dulu. Oke, banyak yang bilang IPA. Oke, iya. Banyak yang milih IPA. Oke, kita mulai dari IPA dulu ya. IPA hari ini kita belajar tentang, siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Organ pencernaan manusia. Ya, jadi
di minggu kemarin kita sudah belajar organ pencernaan hewan, ya kan? Nah, hari ini kita belajar organ pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke pencernaan manusia, Ustazah mau review dulu, coba siapa yang masih ingat. Organ pencernaan pada hewan, ya kan? Hewan pemamah biak atau ruminansia, dia punya perut berbagai macam. Ada berapa sih perutnya yang hewan sapi itu? 4. Ada 4 ya. Perutnya sapi itu ada 4. Apa saja? Siapa yang mau menjawab? 4 itu apa saja? Mas Muad, ya. Apa saja Mas Muad? Rumen, retikulum, omasum, sama abomasum. Diulangi lagi Mas Muad, maaf kurang jelas tadi yang pertama apa? Rumen, retikulum, omasum, sama abomasum. Ya betul. Jadi perutnya sapi kemarin kita sudah belajar ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama ada retikulum, ada omasum, ada abomasum ya. Nah, hari ini kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Coba kalian perhatikan, bisa terlihat di layar kalian ya? Bisa. Bisa. Oke, kita mulai. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan, ya. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ya, mulai dari mulut sampai ke bawah ini ada sistem pencernaan namanya. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kita suruh, ayo mulut dikunyah, ayo kerongkongan, ayo lambung, kamu mencerna makanan. Nggak perlu disuruh kan, dia dengan sendirinya sudah bergerak sendiri. Nah, menakjubkan kan? Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar berikut ini. Coba kalian amati. Jadi semua manusia pasti punya alat pencernaan seperti ini. Kalian semua juga pasti punya. Yang pertama adalah mulut, ya. Yang pertama mulut. Kemudian makanan masuk dari mulut kan turun. Nah, di sini ini namanya kerongkongan. Kerongkongan. Jadi dari mulut ke kerongkongan. Kemudian masuk. Nah, di sini ini namanya lambung. Kemudian setelah dari lambung menuju ke usus halus atau penyerapan, usus penyerapan. Setelah dari usus halus masuk ke usus besar. Ini namanya usus besar. Nah, setelah dari usus besar, makanan dikeluarkan ya, sisa-sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kalian tulis dulu di buku tulis tematik ya, organ pencernaan manusia. Ditulis dulu IPA. Tulis tanggalnya, harinya Selasa 7 September 2021. Ditulis organ pencernaan kita terdiri atas mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, lalu usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Jadi harus kalian hafalkan ya, ini adalah organ pencernaan kita. Mulai dari mulut sampai ke anus. Jadi urutannya harus sesuai ya. Nggak boleh tiba-tiba
Dari mulut langsung ke anus, dari mulut langsung ke lambung. Harus urut ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Oke, kalian tulis dulu ya. Organ pencernaan pada manusia. Mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sudah selesai. Sudah? Belum, Us. Oke, ditulis dulu. Urutannya harus sesuai ya. Sudah belum? Belum, Us, dikit lagi. Belum, Us. Oke, ditulis mulai dari mulut sampai ke anus ya. Harus urut ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir adalah anus. Sudah? Belum. Sudah, Us. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari mulut sampai ke anus. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah gambar mulut kita. Jadi, makanan dimasukkan ke dalam tubuh melalui rongga mulut. Jadi, alat pencernaan yang pertama kali ya itu adalah mulut. Makanan masuk di mulut. Nah, apa yang terjadi di mulut? Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Jadi terjadi dua pencernaan ya. Yang pertama adalah mekanik, yang kedua adalah kimiawi. Apa bedanya? Nah, proses pencernaan mekanik itu makanan dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah. Jadi proses pengunyahan ya, pengunyahan makanan itu namanya proses mekanik. Sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah lidah kita itu menghasilkan air ludah atau air liur ya kan. Nah, di dalam air liur kita itu mengandung enzim. Enzim namanya yaitu enzim petialin atau enzim amilase ya. Nah, apa fungsi dari enzim ini? Fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ya, jadi mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ini adalah fungsi enzim petialin atau amilase. Ya, ini adalah gambar di dalam mulut kita ada gigi. Nah, gigi ada 3 macam, gigi geraham, gigi seri yang di depan ini ya. Kemudian yang di pinggir ini namanya gigi taring. Nah, kalau yang di belakang namanya gigi geraham, gigi seri yang di depan
kemudian yang di pinggir namanya gigi taring. Oke, sekarang kalian tulis dulu. Yang pertama, mulut ya. Ditulis mulut. Ditulis mulut. Kemudian kalian tulis proses pencernaan mekanik. Yang ditebalin ini kamu tulis ya. Mekanik sama kimiawi. Ditulis yang huruf ditebali. Jadi di dalam mulut atau boleh kalian panah, 2 gitu boleh ya. Yang pertama proses pencernaan mekanik sama dengan makanan dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah. Kemudian panah yang kedua pencernaan kimiawi. Lidah menghasilkan air ludah yang di dalamnya mengandung enzim petialin atau amilase sama dengan mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ditulis dulu mulut, Berarti kemudian yang dari proses pencernaan mekanik, Us. iya, ditulis mulai dari proses pencernaan mekanik sampai ini, sampai titik zat gula. Ditulis yang ditebalin saja. Jadi terjadi 2 proses pencernaan ya di dalam mulut kita itu. Yang pertama proses pencernaan mekanik. Itu adalah makanan yang dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah. Ya, itu namanya proses pencernaan mekanik ya. Kemudian yang kedua pada proses pencernaan yang ini bukan pada tapi proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi itu lidah menghasilkan air ludah yang di dalamnya mengandung enzim petialin atau enzim amilase. Fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ini di dalam mulut ya, masih di dalam mulut. Jadi proses pencernaan yang pertama di dalam mulut ada 2, diingat-ingat. Mekanik itu makanan dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah, namanya proses mekanik. Kemudian proses pencernaan kimiawi itu dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh lidah, ya namanya enzim petialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ya. Mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ingat-ingat kalau ada pertanyaan apa fungsi enzim petialin atau enzim amilase, jawabannya adalah mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Mas Ezar sama Mas Fahru ini kalau nggak pakai background gimana? Backgroundnya dihapus ya, Mas Fahru sama Mas Ezar. Pakai kamera tanpa background bisa? Udah nggak pakai, Us. Udah nggak pakai. Tapi kameranya Mas Ezar ini nggak bisa bergerak lagi. Sudah nggak pakai background ya? Nah, Mas Fahru Coba udah nggak pakai HP. bisa bergerak. Iya. Ditaruh HP-nya Mas Fahru. Dicatat dulu ya. Ditulis dulu, di dalam mulut terjadi 2 proses pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan mekanik, itu makanan dikunyah dengan menggunakan gigi dengan bantuan lidah. Kalau pencernaan kimiawi, itu
dengan bantuan enzim, namanya enzim petialin atau enzim amilase. Fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, Belum. tunggu temannya dulu. Iya, tulis dulu. Sudah? Belum. Masih sampai mana, Mas Gusti? Terus yang terakhir yang mengubah itu loh. Us. Oke, Ustazah tunggu dulu. Kurang sedikit lagi. Sudah, Mas Gusti? Sudah, Us. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, di dalam mulut itu kan ada gigi, ya kan? Nah, gigi itu ada berbagai macam jenisnya. Ada tiga jenis gigi, ya. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri itu tadi yang depan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring itu yang pinggir. Yang di belakang namanya gigi geraham. Nah, masing-masing jenis gigi ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Berbeda-beda fungsinya. Gigi seri fungsinya adalah untuk memotong makanan. Kalau untuk memotong makanan itu namanya gigi seri. Sedangkan gigi taring ini adalah fungsinya untuk merobek makanan. Gigi taring yang di pinggir itu untuk merobek makanan. Nah, yang ketiga, gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Oke, kalian tulis dulu. Ada tiga jenis gigi, tiga macam gigi. Yang pertama, gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Gigi taring untuk merobek makanan. Kemudian gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Ya, ditulis dulu. Tiga macam gigi. Dengan fungsinya ya, ditulis dengan fungsinya juga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari gigi ya. Ada email, ada tulang gigi, ada mahkota gigi, ada leher gigi, dan yang di bawah ini namanya akar gigi. Nah, lalu di dalam gigi ini ada sarafnya. Ada syarafnya ya. Kemudian ada tulang rahang. Ini rahang, tulang rahang, pembuluh darah, pulpa, dan gusi. Kalian tulis dulu ada tiga macam gigi. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Masing-masing jenis gigi, macam gigi ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke? Ditulis dulu gigi seri untuk memotong makanan.
Gigi taring untuk merobek makanan. Yang terakhir, gigi geraham yang besar-besar paling belakang ini namanya gigi geraham ya. Fungsinya untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Oh, sudah. Oh, sudah. Sudah. Mbak Zakira sudah? Aku belum, Us. Ya, oke, ditulis dulu. Sampai mana? Sampai Gigi taring. geraham, Us. Taring. Oke, kurang sedikit lagi. Ya, Us. Sudah, Us. Us izin ambil minum. Oke, sudah. Ustazah lanjutkan ya. Nah, tadi sudah belajar macam-macam gigi. Sekarang kita belajar tentang lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam mulut, membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecap. Nah, terdapat bintil-bintil pada lidah yang disebut papila. Coba kalian amati di lidah kalian itu ada bintil-bintilnya. Itu namanya adalah papila. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian indera pengecap. Ya, di paling ujung lidah itu rasanya manis. Ya, manis itu ada di ujung lidah. Kemudian yang rasa asin itu ada di tepi lidah ya, samping kanan kiri. Ini adalah rasa asin yang depan. Nah, yang belakang kanan kiri tepinya ini adalah masam. Rasa asam ya, samping kiri dan kanan. Lalu yang di pangkal paling belakang ini rasanya adalah pahit. Ya, jadi di lidah itu indera pengecap kita ada bagian-bagian untuk merasakan makanan. Kalau di ujung itu untuk manis, kemudian yang di pinggir ini adalah asin, lalu belakangnya ini adalah asam. Nah, yang paling belakang pangkal lidah ini adalah pahit ya. Sekarang yang kalian tulis nih bagian-bagian indera pengecap. Bagian-bagian indera pengecap pahit itu ada di pangkal lidah. Ya, ditulis. Yang ditulis bagian-bagian indera pengecap ini, pahit, asin, manis, asam. Lalu kalian gambar lidahnya ini, gambar lidahnya aja, giginya enggak usah ya. Lidah aja, bulat gitu. Pokoknya kalian tahu kalau yang belakang itu pahit, pinggirnya gambar lidahnya ini aja loh. Lidahnya ini aja, giginya enggak usah. Bagian-bagian indera, Bang. Bagian-bagian indera pengecap. Lalu kalian gambar lidahnya ini, lidahnya aja, kemudian kalian tulis ininya. Manis, asin, masam, yang paling belakang. Pulpen atau pensil, Us? Pensil aja enggak apa-apa. Ditulis dulu bagian-bagian indera pengecap. Pahit ada di pangkal lidah. Kemudian asin itu ada di ujung samping kiri.
Yang manis ujung lidah, asam ada di samping kiri dan samping kanan. Di belakangnya asin. Jadi setelah ditulis sama digambar-gambar lidah, ya, yang ujung itu manis, kemudian yang tepi ini asin, lalu masam, dan yang paling belakang adalah rasa pahit. Ini Mas Irfan, ditulis dulu Mas Irfan. Us gak bisa gambar. Sudah. Oke, sebentar, tunggu temannya dulu. Sebentar, Us. Tinggal gambarnya. Ya, gambar seperti lidah aja. Oh, sudah. Us belum. Oh, sudah. Ke kerongkongan. Namanya kerongkongan. Di dalam kerongkongan, ya, ini terjadi gerak namanya gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Ini adalah gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Namanya gerak peristaltik. Ayo ditulis dulu. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung mulut dengan lambung. Kemudian saat di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Yang mana Us yang ditulis? Itu ditulis semua itu. Kerongkongan adalah sampai lambung.
sudah. Sudah? Belum. Belum, Oke. Us. Bentar, dikit lagi. Iya. Udah. Oh, sudah. Udah? Diingat-ingat ya. Jadi kalau di mulut tadi ada 2 proses pencernaan, mekanik sama kimiawi. Nah, selanjutnya di kerongkongan itu terjadi gerakan yaitu gerak peristaltik. Gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Udah? Sudah. Terus dikit lagi. Oke. Sudah, Us. Sudah, oke. Sudah, Ustazah Us. lanjutkan ya. Diingat-ingat ya, di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Sebentar, gambarnya tertutup. Nah, yang ketiga adalah lambung. Jadi setelah sampai kerongkongan, lalu ada gerak peristaltik, makanan didorong menuju lambung ya. Di lambung, makanan dilumatkan kembali oleh getah lambung. Getah lambung ini berfungsi untuk memecah sari makanan dan membunuh kuman. Nah, di dalam getah lambung, ya asam lambung itu terdapat 3 enzim. Namanya enzim renin, enzim pepsin, dan asam klorida. Nah, sekarang yang kalian tulis adalah ditulis lambung. Kemudian kalian tulis enzimnya ini. Ada 3 enzim. Ya, ditulis lambung. Kemudian kalian tulis 3 enzim ini. Yang pertama enzim renin. Fungsinya adalah mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Namanya enzim renin. Protein susu menjadi kasein. Kemudian yang kedua enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Ya. Us, mengubahnya juga ditulis, Us. Ya, ditulis mengubah protein menjadi pepton atau mengubah protein terus dipanah gitu pepton gitu. Kemudian yang ketiga adalah asam klorida. Fungsinya membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Ini adalah fungsi asam klorida yang ada di getah lambung. Jadi lambung itu gambarnya seperti ini. Dari saluran kerongkongan lalu masuk ke lambung ya. Nah, ini namanya dinding lambung. Nah, kemudian nanti makanan masuk ke saluran usus. Jadi di lambung ini terjadi pemecahan sari-sari makanan dan membunuh kuman. Ya, mungkin di makanannya ada kuman, nah dibunuh di dalam lambung ini. Nah, yang bekerja adalah asam klorida. Asam klorida ini yang membunuh kuman. Ini kalau di kartun ada di Upin Ipin ada ya? Pernah ada ya? Kalau kalian lihat di yang episode apa ya? Perut Ehsan. Iya. Mereka masuk ke lambung. Nah, di lambung itu ada 3 enzim ini. Enzim renin, enzim pepsin, dan asam klorida. Jadi kalian kalau mengunyah makanan ya itu harus yang
lembut, dikunyah yang beneran, biar nanti di dalam perut juga mudah untuk mencernanya. Kan tadi gigi kalian kan sudah ada berbagai macam kan, ada yang berguna untuk memotong, ada yang untuk apa tadi? Merobek, Us. Ya, merobek. Jadi harus kalian kunyah dengan baik agar nanti perut kalian tidak sakit. Seperti Ehsan. Son yang itu Us terlalu banyak makan rambutan Us sampai bijinya masuk. Iya, bijinya sampai tertelan ya. Jadi perutnya sakit, lambungnya nggak bisa itu mencerna biji rambutannya karena terlalu keras. Jadi perutnya sakit. Gara-gara kebanyakan makan kesel. Iya, Kualat sama teman-temannya. kualat ya. Oke, sudah 3 enzim. Enzim renin, enzim Sudah. pepsin, sama asam klorida. Oke, selanjutnya. Nah, setelah sampai ke lambung ya, masuk ke usus halus. Usus halus ini biasa juga disebut dengan usus penyerapan. Kenapa? Karena di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya, ditulis sekarang yang keempat, usus halus. Sama dengan tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus sama dengan tempat penyerapan sari-sari Yang makanan. 12 jari itu ya ditulis. Nanti dulu, sebentar. Ditulis dulu usus halus sama dengan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sudah? Nah, usus halus Belum. itu ada 3, kalian panah. Usus halus kalian panah ada 3. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari atau duodenum. Kalian panah ya, usus halus itu ada 3. Usus 12 jari atau duodenum. Ya. Usus ada 3, habis itu dipanah. Usus 12 jari atau duodenum. Kemudian yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Oh, tadi usus 12 jari. Duodenum. Duodenum. 12 Duo, jari. bukan 2 ya. Duodenum. Denum. 12-nya tak tulis angka. Kemudian yang kedua usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum. Nah, yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum. Oh, Sudah, usus penyerapan atau ileum. Jadi usus halus itu ada 3 ya, dibagi 3. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua adalah usus kosong, yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam usus 12 jari itu makanan dibantu oleh getah pankreas dan empedu. Getah empedu ini dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, hati berfungsi untuk menetralisir racun.
Kemudian getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berfungsi untuk mempercepat pencernaan. Di dalam getah pankreas mengandung enzim amilase seperti yang ada di mulut tadi ya, enzim amilase atau enzim petialin. Nah, di pankreas itu juga ada namanya enzim amilase, mengubah karbohidrat menjadi gula. Kemudian ada enzim protease, ini mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga enzim lipase, ini mengubah lemak menjadi asam lemak. Nanti bisa kalian baca di modul ya. Enzim-enzim yang ada di getah pankreas. Nah, yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, usus kosong ini memiliki dinding yang menghasilkan getah pencernaan. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Ini contoh, ini gambarnya. Jadi yang besar ini adalah lambung, kemudian atasnya ini adalah hati ya. Nah, di bawahnya hati ini ada kantong empedu. Nah, usus 12 jari itu yang ini nih. Kemudian di belakangnya lambung ini namanya pankreas. Oke. Nah, yang kelima adalah usus besar. Jadi yang keempat tadi usus halus, yang kelima kalian tulis usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral sehingga sisa makanan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri pembusuk atau bakteri E. coli. Kalian tulis ya, yang kelima ditulis semua itu. Kemudian yang keenam juga kalian tulis yaitu anus. Di dalam anus terdapat sisa-sisa makanan yang dibuang dalam bentuk tinja atau feses. Jadi yang dibuang itu sudah sisa-sisa makanannya. Karena tadi sudah diserap ya, diserap di usus halus. Kemudian di usus besar itu yang diserap adalah air dan garam mineralnya. Nah, sisanya ampasnya itu dibuang melalui anus. Sudah selesai sistem pencernaan pada manusia. Jadi ini usus besar itu yang melintang ini. Ada yang melintang, ada yang naik, ada yang turun. Ini namanya Ditulis usus besar. Iya, ditulis. Usus besar sama yang anus ini ditulis. Yang usus halus aku belum nulis, Sus. Usus halus tadi ditulis 3 aja, ditulis di panah 3 aja. Ada apa tadi usus 12 jari, usus kosong, sama usus penyerapan. Udah ditulis gitu aja. Yang usus Sekarang besar. ditulis usus besar sama anus. Usus besar. Kalau di usus halus tadi penyerapan sari-sari makanan ya. Nah, kalau di usus besar ini yang diserap adalah air dan garam mineral. Lalu sisa makanannya ini mengalami pembusukan dibantu oleh bakteri. Jadi di dalam usus juga ada bakteri, tapi bakterinya itu baik. Bakterinya membantu membusukkan makanan. Namanya bakteri E. coli. Nah, setelah sudah busuk, sudah sisa-sisa ya, sudah ampas, masuk ke anus, terus dibuang. Ditulis sampai anus ya.
Ya, Setelah ini ada lagu buat menghafalkan sistem pencernaan. Lagunya adalah Ampar-ampar pisang. Ya, sebentar lagi kita dikirim ke belajar Us, lagu. Enggak usah dikirim. Tapi harus kalian hafalkan ya di rumah, biar kalian paham untuk menghafalkan sistem pencernaan pada manusia. Lagunya nanti adalah Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Na. Tahu kan? Aku tahu Us lagu ampar-ampar pisang, cuman gak hafal. Enggak hafal. Tapi nadanya tahu ya? Tahu Us. Oke, sudah selesai belum menulisnya? Belum. Masih yang anu, Sus. Oke, tulis dulu. Kekuatan kecepatan. Menulis pakai kecepatan, Mas Rifki. Daus. Sudah? Belum. Oke. Belum. Iya, silakan Mas Rafif. Sudah belum? Sudah. Oke, ini adalah lagunya. Coba kalian perhatikan dulu. Lagunya pakai nada ampar-ampar pisang. Perhatikan dulu ya. Nanti kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan gerakan peristaltik. Didorong ke lambung ada 3 macam enzim. Ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus. Terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Nah, itu lagu sistem pencernaan pada manusia menggunakan ampar-ampar pisang. Kalian tulis dulu, lalu kita nyanyikan bersama-sama. Kalian tulis dulu lirik lagunya, ya. Nah, nanti kalau sudah kita nyanyikan bersama-sama. Oke, tulis dulu. Ini ringkasan dari yang kalian tulis tadi. Diringkas menjadi lagu ini, ya kan? Di mulut, ya kan? Tadi terjadi
pencernaan mekanik dan kimiawi. Kemudian masuk di kerongkongan, ada gerakan peristaltik. Masuk ke lambung, ada 3 jenis enzim. Kemudian masuk ke usus halus, itu terjadi penyerapan. Setelah di usus halus, masuk ke usus besar, diserap airnya, jadi ampas. Nah, ampasnya itu dibuang melalui anus. Oke, kalian tulis dulu. Judulnya apa, Us? Judulnya lagu sistem pencernaan manusia. Nadanya ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan. Ya, ditulis dulu. Tulis dulu, ayo. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan peristaltik. Didorong ke lambung, ada 3 macam enzim. Ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Sudah. Sudah, Us. Oke, ditulis dulu. Tunggu temannya dulu. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita nyanyikan bersama-sama. Ayo. Belum. Ya, ditulis dulu. Sudah? Us itu ditulis semuanya atau satu dulu? Ini ditulis semua. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Sambil menulis, sambil menyanyikan sama-sama. Ayo, mikrofonnya dinyalakan semua. Nyanyikan pelan-pelan ya. Nyanyikan sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo
kita semua belajar tentang pada manusia dari mulut hingga anus, pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut digunakan oleh terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik lalu masuk rongga gerak peristaltik, didorong ke lambung ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga amotsin, terjadi pencernaan kimiawi, terjadi pencernaan kimiawi, terus masuk usus halus, terjadi pembentukan makanan dibentukkan oleh sari-sari makanan dibentukkan oleh tubuh terserap air hingga sistem lewat anus. Nggak usah dikirimkan, ini lagunya untuk kalian belajar di rumah. Jadi biar kalian itu nanti lagunya dikirimkan ke WA full day enggak, Us? Enggak usah. Oh, ininya. Apa contoh lagunya? Nggih. Contoh lagunya nanti bisa kalian simak di YouTube ya. Nanti kan Ustazah share di YouTube. Jadi nanti bisa kalian lihat lagi di YouTube. Oke? Sekarang selesai latihan soal hari ini. Jangan lupa ditulis tugas IPA. Tugas IPA, ditulis dulu judulnya. Tugas IPA. Selasa 7 September 2021. Ada 5 soal, ditulis dulu. Pada rongga mulut kita terdapat 3 macam gigi. Gigi taring, geraham, dan seri. Apakah fungsi gigi taring? Nah, pertanyaannya fungsi gigi taring saja. Kemudian yang kedua, di usus besar, sisa makanan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri pembusuk. Namanya apa tadi? Bakteri yang baik yang membantu kita untuk membusukkan makanan. Namanya apa? Kemudian yang ketiga, tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, tadi terjadi di mana? Penyerapan sari-sari makanan. Enzim. Yang keempat, enzim amilasa adalah enzim yang bertugas mengubah titik-titik menjadi titik-titik. Kemudian yang kelima, saat makanan di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu, ya gimana Mbak Zakira? Gimana Mbak Zakira? Enggak, Us, kepencet. Oke. Ditulis dulu ya 5 soal. Setelah ini kita belajar matematika. Matematikanya nanti bahas tentang satuan waktu. Dulu kalian sudah belajar itu di kelas 3 kan. Nah, di kelas 5 diulangi lagi. Kalau kalian masih ingat, berarti gampang nanti mengerjakannya. Tanganku sakit. Kenapa sakit? Olahraga, menulis, biar otot kalian bergerak, nggak kaku. Nanti kalau PTM, kalau pembelajaran tatap muka datang ke sekolah, nah kalian sudah terlatih menulis, nggak capek, nggak males-malesan, ya kan?
Biar nggak kaget tangannya untuk menulis. Sekarang walaupun di rumah belajarnya juga harus tetap rajin menulis. Jangan lupa ya, tugasnya dikirim sebelum pukul 8 malam. Lalu selalu diingatkan ke ayah bundanya untuk selalu mengisi formulir penilaian sikap dan penilaian keagamaan ya. Setiap hari, hari Senin sampai Jumat. Oke, Mbak Salma, Mbak Silvi, Mas Leksa, ya diingatkan ke ayah bundanya ya untuk selalu mengisi formulir penilaian sikap dan penilaian keagamaan. Isi setiap hari, bukan hari Senin aja ya, Senin sampai Jumat, jadi mengisi 5 hari. Terus kalau ada surat Kenapa Mas Rifki? ada suara Ada suara. Tapi suara Ustazah jelas ya? jelas. Masih ada suaranya. Brrrrnya. Sudah enggak? Sudah enggak? Oh, sudah. Sudah. Sudah? Sudah semua? Terus Belum, Ya, ditulis dulu ya. 1 menit lagi. Setelah ini kita belajar matematika, satuan waktu. Untuk matematika nanti kalian juga bisa menyiapkan di buku paket matematika ya yang warna kuning atau warna oranye itu. Nah, di situ juga kalian bisa belajar tentang satuan waktu. Di modul juga ada. Semuanya sudah punya kan buku paketnya? Buku paket yang dari sekolah. Nah, itu bisa kalian pakai untuk belajar. Sudah? Sudah. Oke. Yang belum nanti bisa melihat di YouTube ya soalnya. Oke. Jadi
Kalian tadi sudah belajar organ pencernaan pada manusia. Siapa yang bisa menyebutkan mulut sampai anus secara urut? Ayo, raise hand. Urutannya apa saja? Mas Muad, oke. Mulut, rongkongan, lambung, usus kecil, usus kecil, usus halus, usus besar, anus. Oke, good, Mas Muad. Jadi, organ pencernaan pada manusia itu mulai dari mulut, terjadi 2 proses pencernaan, mekanik sama kimia ya. Kemudian, kerongkongan terjadi gerak peristaltik, masuk ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, yang terakhir adalah anus. Nah, sekarang kita belajar matematika. Jadi, kemarin kalian sudah belajar matematika itu mulai dari penjumlahan, pecahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang baru kita pelajari kemarin adalah perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu tentang kecepatan. Ya, tentang kecepatan. Bisa kalian lihat di buku paket itu bab 2 yaitu kecepatan. Nah, untuk belajar kecepatan kita harus belajar tentang satuan waktu dulu. Waktu, satuan jarak, kemudian baru kita belajar tentang kecepatan. Jadi, hari ini kita belajar satuan waktu dulu. Sebentar, Ustazah buka materinya. Satuan waktu. Nah, coba kalian perhatikan ini. Ini ada Lani dan teman-temannya yang sedang mengikuti olahraga. Dia berolahraga lari. Ya, Mas Izam ya, yang hobinya lari ya, Mas Izam? Nggak pasti suka, Us. Oke, nah Lani dan teman-temannya ini sedang mengikuti olahraga, sedang berlari. Nah, gurunya sedang mencatat lama waktu dari siswa-siswinya ini. Nah, gurunya mengukur jarak lari mereka adalah 40 meter. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Halaman berapa, Us? Nah, ini halaman berapa ya? Sebentar, Ustazah bukakan dulu. Bab 2, Mas, coba dicari bab 2 yang bab kecepatan. Sebentar, Ustazah bukakan dulu halaman berapa ya ini? Bab kecepatan. Bab 2 yang kecepatan. Halaman Halaman 46. Halaman 46. Coba kalian buka. Buku paket. kecepatan dan Halaman debit itu tuh. Iya, kecepatan dan debit. Nah, kita belajar kecepatan. Sebelum kita masuk ke kecepatan, kita harus belajar satuan waktu dulu, ya. Nah, ini Siti dapat menempuh 10 detik. Lalu Lani 12 detik, Dayu 12 detik, dan Ayu menempuh 15 detik. Nah, coba siapa yang masih ingat apa saja sih satuan waktu itu? Ada apa saja? Coba sebutkan satuan waktu yang kalian ketahui. Detik, Menit, jam, detik, Us. detik, menit, jam, detik. Oke, kita belajar itu semua. Nah, kalian sudah mengenal satuan waktu, ya kan? Ada detik, ada menit, ada jam, hari, lalu minggu, bulan, triwulan, dan seterusnya. Ini semua adalah satuan waktu. Ya. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan. Satu hari itu ada 24 jam. Ya. Ada 24 jam. Itu satu hari. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Bisa kalian lihat di buku paket kalian juga ada ya, di halaman 47. Di situ sudah ada konversi beberapa satuan waktu. Nanti bisa kalian catat biar semakin hafal. Nah, kalau di sini perhatikan gambar jam berikut.
Jadi 1/4 jam, 1/4 jam ini artinya adalah 1/4 kali 60 menit, yaitu 15 menit. Jadi 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Kemudian setengah jam, 1/2 jam ini adalah 30 menit. Nah, selanjutnya 3/4 jam ini adalah 45 menit. Dari mana? Nah, karena 1 jam, ya kan, 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kalau 1/4 jam dikalikan 60, hasilnya 15 menit. Setengah jam berarti 1/2 kali 60 sama dengan 30 menit. Kemudian 3/4 jam kali 60 menit sama dengan 45 menit. Ini kalian hafalkan ya. Nah, ini ada satuan waktu itu ada yang di buku kalian. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 bulan 30 hari, dan seterusnya. Ini kalian baca di buku paket kalian halaman 47. Nah, untuk latihan soalnya, untuk kalau kalian punya waktu senggang, bisa kalian kerjakan ini ya untuk latihan. Kemudian ini ada contoh soal konversi waktu. 2 jam ada berapa menit? Nah, caranya adalah gimana Mas Rifki? Us itu kalau 0,75 itu Yang mana? Nomor berapa? 10. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas contoh soal ini dulu. 2 jam ada berapa menit? Nah, 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau 2 jam 120. dikalikan 60. Iya, betul. 120 menit. Nah, kalau ini soal yang kedua. 1 jam lebih 20 menit ada berapa detik? Jadi semuanya dijadikan detik dulu. Ya, 1 jam kan 3.600 detik ditambah 20 menit. 1 menit 60 detik berarti 20 kali 60 ditambah 1.200 sama dengan 4.800 detik. Tadi Mas Rifki tanya kalau 0,75 yang nomor 10 ya, nomor 10. Coba. Nomor 10. Sebelum kita belajar ini, coba belajar yang 0,75 yang ditanyakan Mas Rifki tadi. 0,75 ya di halaman 47. Nomor 10. 0,75 jam ada berapa detik? Nah, kalian sudah belajar ini, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ya kan? Siapa yang masih ingat 0,75 itu sama dengan berapa sih? 75/100. 75/100. Kalau lebih kecil lagi biar mudah. 3/4. 3/4 ya kan? Berarti 3/4 jam ada berapa detik? Nah, kalau 1 jam ada berapa detik? 60 3.600 berarti 3/4 dikali 3.600. Nah, 36 sama 4 ini kan bisa dicoret, ya kan? Dibagi 4, 4-nya habis, 36-nya masih 9. Ya kan? 9 kali 3 itu 27, lalu ada nolnya 2. Berarti 2.700 detik. Ini kalau soal nomor 10 halaman 47. 0,75 jam kan sama dengan 3/4. Berarti dikalikan 3.600. Nah, kalau contoh soal ini, coba kalian perhatikan dulu. 3/4 jam. Ini dijadikan jam dan menit. Ya kan? Jadi kita pisah dulu. 3 jam ditambah 3/4 jam.
3 jamnya tetap jadikan 3 jam. Ya kan? Kemudian 3/4 jamnya ini dijadikan menit. 3/4 dikali 60. 4-nya bisa dicoret sama 60 itu hasilnya 15. 15 kali 3 itu 45 menit. Jadi kalau kalian menghafal ini ya, kalau kalian bisa menghafal ini nanti mudah, nggak perlu menghitung lagi. Kalau ada soal 3/4 jam dijadikan menit berarti langsung ketemu 45 menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Ini ada 2 jam 45 menit 30 detik. Oh, sabar. Ya, coba siapa yang mau menjawab ini, yang bisa menjawab, bisa dihitung dulu. Jam, menit, sama detik dijumlah ya ini. Diluruskan, 30 ditambah 35, 45 ditambah 40, kemudian 2 ditambah 5. 95, 35. Sudah? Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Dijumlah dulu. Jam ditambah jam, menit ditambah menit, kemudian detik ditambah detik. Dijumlahkan dulu. Mas Muat sudah? Berapa hasilnya Mas Muat? 8 jam 25 menit 5 detik. Oke, kita cek sama-sama. Nah, 8 jam 26 menit 5 detik. Jadi, untuk menjumlahkan ya, soal seperti ini, detik dan detik dijumlahkan, ternyata ketemu 65 detik. Kemudian 85 menit dan 7 jam. Nah, di sini ternyata bisa disederhanakan ya. Karena 1 menit itu 60 detik, berarti 60-nya ini pindah ke dijadikan menit ya. Jadi 1 menit lebih 5 detik. Nah, ternyata 85 menit ini juga lebih dari 60. Berarti bisa kita jadikan jam. 1 jam lebih 25 menit. Jadi detiknya tinggal 5 detik. Kemudian menitnya tadi kan 25 ditambahin 1 tadi jadi 26 menit. Nah, 7 jamnya ditambahin 1 jam ini jadi 8 jam. Ya, kita ulangi. Dari jawaban ini tadi bisa disederhanakan. Karena ini 65 detik kan, berarti bisa disederhanakan menjadi 1 menit lebih 5 detik. 85 menitnya bisa jadi 1 jam 25 menit. Nah, 1 menitnya pindah ke sini jadi 26 menit, 1 jamnya pindah ke depan jadi 8 jam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, lanjut sekarang kalau pengurangan. Ini tadi penjumlahan, nah sekarang pengurangan. Coba. Hati-hati, ini ada menggunakan teknik meminjam. Nah kan 30 detik ini dikurangi 50 kan nggak bisa. Berarti harus pinjam depannya. Nah depannya ini kan menit ya kan. Berarti menit dijadikan detik. Coba perhatikan ini. Karena ini tadi nggak bisa dipinjam, nggak bisa dikurangkan ya, harus meminjam. Nah pinjam 1 menit di sini. Nah 1 menit itu sama dengan 60 detik ya kan. 60 ditambah 30 jadinya 90 detik. Nah, yang dipinjam tadi kan 20 menit. Ternyata nggak bisa juga dikurangi 45. Jadi harus minjam depannya, harus minjam 1 jamnya ini. Ingat 1 jam adalah 60 menit.
Ya kan, berarti ini tadi jadi 80 menit. Karena dipinjam 1, berarti masih 79 menit. Nah, 4 jamnya dipinjam 1, berarti masih 3. Masih 3 jam. Setelah berubah menjadi seperti ini, kita kurangi. 90 kurangi 50 sama dengan 40. 79 dikurangi 45 sama dengan 34. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk meminjamnya itu hati-hati. Kalau pinjam 1 menit dijadikan detik, berarti ditambahin 60. Yang dipinjam dikurangi 1. Nah, kalau meminjamnya itu jam, ya kan? Meminjamnya itu jam, berarti ditambahkannya 60 menit. Oke, hati-hati di sini. Nah, sekarang belajar operasi hitung satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Sebelum, ya. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Sebelum, berarti artinya dikurangi. Nah, 1/4 jam dijadikan menit dulu. Kalau kalian hafal yang di depan tadi, berarti bisa langsung menjawab. Ya. Nah, kalau belum hafal, berarti dihitung dulu. 1/4 dikali 60. 60-nya dibagi 4 itu sama dengan 15 menit. Nah, kalau sudah, karena ini tadi sebelum, ya kan, berarti dikurangi 7, pukul 7.00 dikurangi 15 menit. Ingat ya, yang sebelah kanan ini adalah menit. Nah, yang di depan ini adalah jam. Nah, ternyata 0 ini dikurangi 15 nggak bisa, berarti harus kita ubah dulu. Pinjam depannya ya. Pinjam depannya 60 menit, lalu 1 jamnya tadi kan dipinjam jadi 60. Nah, ini jadi 07.00 diubah menjadi 06.60. Yang sebelah sini jam, yang sebelah kanan adalah menit. Kalau sudah diubah seperti ini, dikurangi ya. 60 dikurangi 15 sama dengan 45. 6 dikurangi 00 sama dengan 6. Jadi, Bayu tiba di sekolah pukul 6 lebih 45 menit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi karena ini sebelum berarti dikurangi. Oke, Mas Rizky. Gimana? Tadi yang sebelumnya, kalau yang kan itu kan ada sebelum sama sesudah tuh. Nanti pas kalau dikasih soal itu nanti ada tulisannya sebelum apa sesudah Kak, terus. Ada. Kalau sebelum itu berarti dikurangi, kalau sesudah berarti ditambah. Gitu ya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Ayah pergi ke kantor pukul 6 lebih 15 menit. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapakah ayah tiba di kantor? Nah, kalau ini berarti kan seperti sesudah ya. Lama perjalanan. Berangkatnya tadi pukul 6. Lama perjalanannya 1/2/5 jam. Pukul berapa tiba di kantor? Berarti kita ubah dulu ini menjadi jam dan menit. Ya, 1/2/5 jam. Kan berarti 1 jam lebih 2/5 jam. 2/5 jamnya dijadikan menit, jadi dikalikan 60 menit. 60 dibagi 5 ini dapat 12. 12 dikali 2 itu dapatnya 24. Jadi 1/2/5 jam ini sama dengan 1 jam 24 menit. Nah, setelah ketemu berarti ditambahkan 6 lebih 15 ditambah 1 lebih 24. Bisa kalian susun ke bawah ya. 15-nya menit ditambah menit, jam ditambah jam. 15 ditambah 24 sama dengan 39, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi, ayah tiba di kantor pukul 7 lebih 39 menit. Oke, nah
Untuk latihan kalian, kalau ada waktu senggang bisa mengerjakan soal latihannya yang ada di halaman 48 sama 49 itu ada banyak ya. Oke, sekarang kalian tulis dulu ini latihan soal tugas matematika hari ini. Ditulis judulnya tugas matematika Selasa 7 September 2021. Ada 5 soal. Ya, hati-hati. Soal nomor 3 ini dijumlah, soal nomor 5 ini dikurangi. Oke, kalian tulis dulu. Nanti ditulis cara pengerjaannya ya. Kalau nomor 1 berarti dikalikan 60. Berarti kalian harus mengubah pecahannya ini menjadi pecahan biasa dulu. Ya, lalu dikalikan 60, ditulis caranya. Kemudian nomor 2, berarti ini 1 jam ada berapa menit, lalu ditambahkan 20 menit. Lalu nomor 3 dijumlahkan. Kalau hasilnya bisa disederhanakan ya, masuk ke depannya, ditambahkan ke depannya. Kemudian soal nomor 4, ya, soal nomor 4 ini kalau tidak bisa dikurangi berarti menggunakan teknik meminjam. Hati-hati kalau meminjamnya. Kalau yang dipinjam berarti dikurangi 1. Nah, lalu yang meminjam ditambahin 60 kalau menit pinjam ke jam. Kemudian soal nomor 5, Caca dan keluarganya berlibur ke Surabaya. Mereka tiba di Surabaya pukul 10:15. Jika lama perjalanan yang mereka tempuh adalah 2 jam 15 menit, pukul berapakah mereka berangkat dari rumah? Nah, berangkatnya berarti dikurangi atau ditambah ya? Yang diketahui adalah tiba, kemudian dan lama perjalanan, berarti berangkatnya pukul berapa? Berangkat berarti dikurangi atau ditambah ya? Nanti kalian jawab, ditulis caranya. Mbak Zakira sudah selesai menulisnya? Sudah, Us. Bisa sambil menunggu temannya bisa dijawab, dicicil menjawab. Us, aku nulis soal sambil jawab ya, Us. Iya, boleh. Sudah beri waktu 3 menit ya.
Us, masih nomor 5. Iya, masih 2 menit lagi. Oh, sudah. Oke, bisa langsung dikerjakan sambil menunggu temannya. Masih 1 menit lagi. Nomor 5, Us. Oke, ditulis dulu. Sudah selesai. Sudah. Yang lainnya sudah semua? Sudah. Belum, Us. Sudah sampai nomor 5, Mas Rifki. Soalnya ditulis dulu ya. Ya, Ya, Us. Us. Oke, sudah. Sebelum kita akhiri, coba Ustazah punya kuis ini, punya kuis tentang pencernaan. Coba Ustazah coba share, bisa nggak ya? Bisa terlihat di kalian? Bisa. Bisa, Us. Urutan jalannya proses pencernaan Tapi pada jawabannya manusia nggak yang jelas. benar. Jawabannya nggak jelas. Yang mana ini? Coba urutan jalannya proses pencernaan pada manusia yang benar yang mana? Coba sebutkan. Mbak Zara, coba yang mana? Yang A, Us. Yang A? Coba Mas Rifki, apa Mas Rifki? Yang A, Us. Yang ini A, B, C, D, E. Mas Gusti? A, Us. Mbak Gendis A? A. Coba kita cek ya. Aus. Yang ini ya berarti yang ini ya. Ya betul. Jawabannya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Oke, coba. Pencernaan secara mekanik dan kimiawi sekaligus terjadi di mana? Kalau ada 2 proses pencernaan langsung sekaligus, mekanik dan kimiawi. Mulut. Mulut semuanya. Oke, good. Enzim Soalnya asam klorida. tadi jawabannya.
Enzim asam klorida, renin, dan pepsin dihasilkan oleh yang ada 3 enzim tadi? Lambung. 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 Coba kita cek. Ya, betul. Lambung. Kadar air dalam feses diatur, yang menyerap air tadi ada di mana? Besar. Oke, betul. Masih ada lagi? Sari-sari makanan, hasil pencernaan makanan diserap oleh usus penyerapan tadi namanya usus apa? Halus. Betul sekali. Oke, good. Apakah ada lagi? Gigi taring pada manusia berfungsi untuk Merobek makanan. Merobek. yang mana ini? Di pilihan jawabannya nggak ada yang merobek. Mencabik, ya betul. Mencabik atau merobek makanan itu fungsi gigi taring. Ya, Ada lagi. Organ yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Yang ada gerak peristaltik. Rongkongan. Betul sekali. Nomor 8. Hati berfungsi menawarkan racun. Ya betul. Zat yang dihasilkan oleh lambung. Asam klorida. Menyerap sari makanan. Semuanya. Oke, kapan-kapan kita itu ya buat kita live quiz sama-sama ya. Kapan-kapan, tapi kalau ada waktu lebih kalian download aplikasi Quizizz, nanti Ustazah beri kodenya, nanti kita main sama-sama, nanti ada poinnya sendiri-sendiri ya. Oke, hari ini kita sudah belajar organ pencernaan pada manusia, sudah belajar lagunya, nanti belajar di rumah dinyanyikan ya. Kemudian matematikanya sudah belajar satuan waktu. Nanti jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Ada 5 soal, dikerjakan terakhir pengiriman pukul 8 malam ya. Jangan lupa diingatkan ke ayah bundanya untuk setiap hari mengisi formulir sikap, penilaian sikap, dan penilaian ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya ya, jaga kesehatan, kemudian harus patuh kepada ayah dan bunda, dan harus lebih bertanggung jawab, dikerjakan dulu tugas-tugasnya ya. Nah, dan jangan lupa untuk gadgetnya itu untuk belajar, bukan hanya untuk bermain ya. Untuk main-main gamenya dikurangi ya, diperbanyak untuk belajar, membaca materi, mengerjakan latihan-latihan soal ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.